المرء لم يخلق سعيدا من الأزل قد خاب من ربي وخاب المؤمل وموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون ومرسل المرء لم يخلق سعيدا من الأزل قد خاب من ربي وخاب المؤمل وموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون ومرسل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum ajma'in. Amma ba'du. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم في سورة البقرة 57 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramin wal Mukarramat, para sepuh, para tokoh, wabil khusus para pengurus jamaah Masjid Al-Alaq yang ulun hormati, dan juga segenap jamaah Bapak Ibu yang sama-sama hadir yang ulun hormati dan insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillah, di subuh ini kembali kita bersyukur masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan luang waktu, terlebih diberikan dengan langkah guna bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam tidak hentinya semoga dibarwahkan kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada habibana wa syafi'ana wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammadin.
Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, terlebih pada kita semuaan yang khususnya yang berkumpul di tempat ini nanti di yaumil qiyamah senantiasa diaku sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, masih menjelaskan di surat Al-Baqarah ayat yang ke-57. Ayat 57. Kemarin tuh mau menjelaskan ini ya sedikit tentang masalah 40 itulah. Dalam Al-Quran kemarin disirati wa idh wa'adna Musa 40 lailah. Kemarin sempat dipertanyakan apa makna daripada 40 itu. Sebetulnya angka 40 ini di dalam Quran ini muncul sebanyak 4 kali. Pertama di dalam surat ini, surat Al-Baqarah 51. Yang kedua ada di dalam surat Al-Maidah ayat 26. Kemudian yang ketiga ada di surat Al-A'raf 161. Dan yang terakhir ada di surat Al-Ahqaf ayat 15. Itu menunjukkan ada 40, ada 40 hari, ada yang menyebutkan 40 tahun itu di situnya. Nah sebetulnya angka 40 ini kalau dilihatin dari segi bahasa, 40 itu arba. Dalam bahasa Arab angka 40 ini mempunyai istimewa, terutama jika arba' itu dijamakkan menjadi arba'in, itu menjadi keistimewaan tersendiri, bahkan merupakan puncak angka kalau orang bahasa Arab. Bahasa 40 itu bahasa tertinggi yang istimewa itu. Dan itu memang bukan hanya dari segi angkanya saja, karena memang dikuatkan dari bahasa-bahasa Quran yang menonjolkan angka itu, angka 40 itu, arba'in. Dan ini bisa dikatakan merupakan isyarah ya, 40 itu. Bahkan ketika kita diciptakan pun juga 40 kan, dalam 3 fase itu. Fase awal nutfah, kemudian fase yang kedua mudghah, kemudian fase yang ketiga alaqah, fase yang keempatnya tiupruh kan itu. Itu 40 hari kan jenjangnya itu. Bahkan dalam catatan sejarah pun juga baginda Nabi kita diangkat jadi Nabi dan Rasul 40 tahun. Bahkan Nabi-Nabi yang lain pun banyak yang diangkat 40 tahun. Walaupun ada juga Nabi yang di bawah 40 tahun sudah diangkat. Nabi Isa itu kan umurnya paling sedikit, 35 beliau. Yang lainnya ada yang ratusan bahkan. Nah itu diangkatnya itu 40. Bahkan disebutkan dari hadis juga sama. Angka 40 muncul gitu. Bahkan ada yang menyebutkan dalam hadis itu, siapa yang melakukan sholat berjamaah 40 hari berturut-turut itu kan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya jaminan 2. Satu, kebebasan dari neraka, yang kedua kebebasan dari nifak. 40. Tapi dengan catatan 1 hari pun tidak ketinggalan takbiratul ihram bareng dengan imam. 40 hari itu kita biasain 40 hari terus sama imam tuh. Gak pernah satu waktu pun kita tertinggal dengan imam. Maka Allah bebaskan 2 kita. 1 bebas dari neraka, 2 bebas dari kemunafikan. Jaminan. Bahkan di dalam keterangan lain ada yang menyebutkan akan dibebaskan dari kepakiran.
lancar rezekinya gitu. 40 tuh. Bahkan muncul lagi di dalam hadis pun juga sama, ada yang menyebutkan bahwasanya ketika kita 40 malam tahajud, tidak ketinggalan tuh 40 malam terus berturut-turut, maka akan Allah berikan kepada dirinya mustajab doa. 40 malam tuh, bahkan apa yang segala dibutuhkan Allah ijabah. 40 malam turut-turut terus. Bahkan di dalam keterangan lain pun 40 ini mengilhamkan kepada para ulama untuk memakai kalimat 40 kan. Ada ulama Imam Nawawi menyebutkan dalam hadis Arba'in gitu kan, 40 hadis. Nah ini menjadikan kita berpikir gitu, apa sih sebetulnya dalam angka 40 itu. Bahkan banyak ulama yang ketika menjelang usia 40 tuh merubah posisi. Imamuna Syafi'i ketika sampai umur 40, Imam Syafi'i itu mendadak pakai tongkat, padahal masih kuat gitu. Makanya kan tongkat itu salah satu nilai sunnah sebetulnya, tongkat itu. Begitu menginjak usia 40, Imam Syafi'i pakai tongkat. Ditanya sama kawan-kawannya, "Wahai Imam, kenapa engkau pakai tongkat? Kan kau masih kuat." "Iya, memang aku masih kuat, tapi kenapa pakai tongkat?" "Lantaran aku supaya ingat bahwa aku hidup ini adalah musafir." Coba pakai tongkat. Dan ini memang sunatullah ya. Setiap nabi itu pakai tongkat. Terlebih ketika kita menginjakkan usia 40, tongkat ini jangan ditinggalkan sebetulnya. Tapi di sini nggak ada yang bawa tongkat ya. Tuhan nggak ada yang bawa tongkat. Ustadz kok nggak bawa tongkat? Karena saya belum mencapai 40, baru 18. Masih lama. Nanti 40. Imam Qurtubi dalam hadisnya menyebutkan bahwasanya dalam keterangannya dalam tafsir Qurtubi itu menyebutkan bahwa ketika mencapai usia 40 maka sesungguhnya telah tiba bagi dirinya untuk mengetahui nikmat Allah. Ketika usia 40 itu telah tiba nikmat dari Allah. Arahnya kemana kita ini kalau sudah sampai 40 itu? Imam Qurtubi itu menyebutkan begitu. Bahkan dalam Ibnu Katsir ketika menyebutkan angka 40 itu, Ibnu Katsir menjelaskan dalamnya, kata beliau, angka 40 itu terdapat petunjuk bagi siapapun yang ketika angka 40 itu sudah sampai ke dalam dirinya, maka dia harus memperbaharui taubat. Harus memperbaharui taubat, kata beliau. Bahkan Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam angka 40 itu sebuah pertanda, kata beliau, sebuah isyarat, bahkan seperti sebuah ikhtisar ke masa depan. Jika usia itu 40 itu bisa melebihi daripada kita ini sudah sampai ke usia 40, lalu di dalamnya ada kejelekan yang melebihi akan kebaikannya, sementara kita sudah sampai 40. Maka kata Imam Al-Ghazali, ini pertanda bahwa siap-siap aja katanya nih, celaka. Kejelekan lebih dominan daripada kebaikan gitu, padahal usia sudah sampai 40. Bahkan waqala Imam Al-Ghazali, min jumlatina ma nasahahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu, sebagian dari jumlah nasihat yang diberikan baginda Rasul kepada umatnya itu, qauluhu alaihi salatu wassalam, adamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi, cirinya Allah Subhanahu wa taala berpaling dari hambanya itu istighaluhu bima la ya'ni, ketika hamba itu tersibukkan dengan sesuatu yang tidak ada manfaat.
Cirinya Allah berpaling dari mereka ketika dia sudah tersibukkan dengan sesuatu yang tidak ada manfaat. Bahkan wa in imra'a dhahabat sa'atan min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu min al-ibadati lajadirun an tatula alaihi husratuh. Kata Imam Al-Ghazali menyebutkan setiap waktu yang terlewatkan dari umurnya 1 jam saja terlewatkan dari perkara yang tidak diciptakan untuk dirinya, maka ini akan mengakibatkan penyesalan yang berkepanjangan. 1 jam saja, artinya kita ini mengejar sesuatu yang mungkin tidak diciptakan untuk kita. Dalam peribahasanya ibaratnya kita ini mengajar sesuatu bukan ranah kita gitu, tapi kita menginginkan itu. Seperti halnya misalkan kita ini bukan ahli dagang, tapi kita ini berusaha pengen ke situ, tapi bukan ahlinya gitu, tetap aja nggak bakalan ini. Orang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bisanya jadi tukang cukur. Ketika bisnis yang lain gagal terus gitu. Berarti ya udah tukang cukur aja gitu di situ. Nah, sementara ini ngotot pada perkara yang tidak diciptakan untuk dirinya, ya nggak bakalan bisa, sia-sia terus gitu. Jadi kalau seandainya terjadi macam seperti ini akan menjadi penyesalan yang berkepanjangan, kata Imam Ghazali. Bahkan wa man jawazal arba'ina, siapa orang yang sudah melewati usia 40 walam yaqli khairahu an syarrihi waliyatahazzala ila an-nar. Siapa orang yang sudah melewati usia 40 kemudian tidak bisa kebaikannya melebihi akan kejelekannya, maka siap-siaplah ke neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Kenapa usia itu sampai digitukan oleh Imam Al-Ghazali? Karena kalau usia 40 itu biasanya wataknya susah dirubah. Susah dirubah. Walaupun pada dasarnya bisa saja Allah Subhanahu wa taala membalikan itu. Tapi usia 40 ketika sampai ke situ, dirubahnya susah betul. Karena usia 40 itu merupakan puncaknya kesempurnaan. Kesempurnaan akal, kesempurnaan berpikir, kesempurnaan jasad. Itu 40. Puncaknya itu. Kesempurnaan intelektual, kesempurnaan emosi, itu 40. Makanya kalau sudah suka marah-marah, sudah sampai 40, itu biasanya nggak jauh, gitu aja terus. Itu. Jadi harus betul-betul lah, intinya usia 40 ini ditonjolkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk mengingatkan kita sebetulnya bahwa ketika sudah sampai ke usia 40 maka berhati-hatilah kita. Bahkan bila usia 40 maka meningkatlah minat seseorang itu harusnya meningkat terhadap agama. Terhadap agama harus semakin meningkat. Pada keilmuan-keilmuan yang mungkin kita ini belum dikaji harus semakin meningkat. Karena usia 40 sulit untuk dirubah kalau seandainya punya kebiasaan yang mungkin ketika sampai 40 itu kebiasaannya macam seperti itu. Berapa banyak orang yang mempunyai kebiasaan yang mungkin melanggar hukum syariat, ketika sudah sampai 40 gitu-gitu aja sudah. Bahkan memang bisa dibuktikan ya. Dulu saya pernah ketemu dengan orang itu orang tuh mungkin kalau diukur dari segi umur mungkin ada 65-an itu umurnya. 65. Udah kai-kai kan berarti itu. Rambut sudah putihan semua. Tapi itu kebiasaannya itu selain daripada nongkrong di pos ronda tiap malam, juga kalau seandainya dia itu enggak mabuk, kata dia sendiri, kalau saya enggak mabuk tuh enggak nyaman gitu. Coba. Tapi mabuknya bang bukan yang mahal-mahal, mabuk yang begitu-begitu aja, kolesom, anggur kolesom gitu. Yang mungkin begini apa ketika diminumnya ngaco aja gitu. Ngomongnya jadi ngaco itu. Itu kebiasaan kalau diukur dari segi sudah umur nih, harusnya harus ditinggalkan gitu.
Tapi mungkin karena sudah kebiasaan, sampai dia itu sudah begitu pun mabok aja terus. Ini membuktikan, nggak bisa lepas tuh. Ketika tiap malam begadang terus main kartu aja gitu. Padahal usia sudah di atas 60, bukan 40 lagi. Dan itu menunjukkan bahwa watak seseorang itu kalau sudah sampai di usia 40 ke sana, itu wataknya susah dirubah. Begitu aja kebiasaannya. Bahkan ada yang satu lagi itu, kalau sudah mabuk itu kalau enggak terkapar di pinggir jalan, enggak pernah berhenti itu mabuknya. Harus sampai teler di jalan gitu. Ada yang begitu. Mabuk tuh. Bahkan kaum salaf dulu itu, ulama salaf, bukan ulama salaf yang diaku-aku salaf-salafi ya gitu. Ulama salaf itu yang betul-betul 500 tahun ke sana gitu. 500 tahun hijriah ke sana itu salaf gitu. Kalau kesininya ya kholaf, disebutnya ulama kholaf, banyak perbincangan. Kebiasaan ulama salaf itu kalau datang usia 40, mereka tuh ganti posisi. Yang tadinya ketika mereka itu bergulit dengan manusia, begitu sudah usia 40, mereka tuh nggak mau lagi, diam aja. Kalau nggak penting-penting amat gitu nggak keluar. Itu ulama salaf dulu. Karena nggak heran kalau misalkan ada Sufyan Ats-Tsauri, terus kemudian Imam Al-Ghazali itu sampai berdiam di menara Damsyik aja berapa tahun itu. Imam Al-Ghazali itu di menara aja dia turun-turun tuh kalau mau berjamaah turun gitu. Habis itu naik lagi. Nah itu karena memang mereka itu betul-betul kasaf ya, betul-betul mengetahui akan hakikat dari sebuah angka itu. Nah, lalu bagaimana untuk kita? Untuk kita sebagaimana yang disebutkan tadi, bahwa ketika sudah mencapai usia 40, maka sejatinya haruslah segera memperbaharui tobat, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu umur 40 itu merupakan titik tolak ukur kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke lah, dari sebelum 40 itu kita mana-mana sulut gitu kan. Nah, setelah 40 istiqomah. Mau kemana kita? Kita mau kemana lagi kita? Karena fase setelah itu nggak mungkin lagi balik, sudah nggak mungkin balik lagi ke muda, pasti ujung-ujungnya jadi tua gitu. Akhirnya itulah yang perlu disirati di dalam masalah 40. Jadi rahasianya seperti itu. Kemudian lanjut kepada kajian. Wa zallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Ini masih kelanjutan tentang Bani Israel kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bi haqiqatil murad. Wa zallalna, dan kami naungi, alaikum kepada kalian Bani Israel maksudnya, al-ghamama dengan awan. Wa anzalna, dan kami turunkan alaikum kepada kalian al-manna wassalwa, makanan manna wassalwa. Kulu, kata Allah, makanlah oleh kalian min thayyibati ma razaqnakum, dari yang baik-baik perkara yang telah dirizkikan oleh kami kepada kalian. Wa ma zalamuna, dan janganlah kalian zalim. Wa ma zalamuna, dan tidaklah kalian mendolimi aku, kata Allah. Walakin kanu, tetapi kalianlah anfusahum, terhadap diri kalian yazlimun, artinya mendolimi diri kalian sendiri sebetulnya. Wa idh qulna, dan ingatlah ketika kami berkata, udkhulu, masuklah kalian, hadhil qaryah, pada daerah ini. Fakulu, dan makanlah, minha, dari itu qaryah, haitsu syi'tum, sekarapmu, yang kau kehendaki, ragadan, sebagai makanan. Wadkhulul baba, dan masuklah ke pintu, sujada, dengan bersujud. Wa qulu, dan ucapkanlah, hittatun, hittah, naghfir, maka kami akan mengampuni, lakum, untuk kalian, khotoyakum, kesalahan-kesalahan kalian, wasanazilul muhsinin, dan nanti akan kami tambah-tambah kebaikan untuk kalian. Sudah segitu dulu. Ini ayat menjelaskan tentang perihal Bani Israel setelah kemarin itu apa tuh?
lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan, gitu kan. Dalam tempo ayat terakhir kemarin itu, Bani Israel itu pengen melihat Allah, gitu kan. Kemarin tuh. Ini adalah orang-orang yang dipilih 70 orang itu. Ketika dibawa oleh Nabi Musa ke Gunung Turzina, lalu bermunajat dengan tujuan ini, munajatnya itu mintakan istighfar untuk orang-orang yang menyembah patung sapi anak sapi itu, gitu. Lalu tiba-tiba setelah ke sana mereka berubah pikiran. Kami tidak akan iman kepada engkau ya Musa hatta narallaha jahrah, sampai kami bisa melihat Allah dengan jelas. Ini kan bertentangan. Sampai akhirnya fa akhadhatkumus sa'iqah, Allah sambar mereka dengan petir, mati semua. Lalu setelah mati, sehari semalam itu mati tuh. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian kata Allah, kami hidupkan lagi kalian. Mudahan kalian bersyukur, gitu. Dihidupin lagi oleh Allah. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Di dalam wahyu itu Nabi Musa disuruh pergi memasuki daerah Palestina. Mulai itu merangsek ke sana. Lalu tiba-tiba ketika sampai ke daerah Ariha, Ariha itu satu daerah yang dihuni oleh kaum Jabbarin, orang-orang durhaka, gitu. Dan konon orang yang durhaka ini masih keturunannya ini sisa-sisa kaum Ad. Ada masih sisa, ada kaum Ad yang disebut dengan Al-Amaliqah. Kepala mereka adalah Aus bin Unuk. Kepala mereka itu. Mereka diam di Ariha, disebut jadi Ariha. Nah, Nabi Musa alaihissalam ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi mereka. Berangkatlah Nabi Musa alaihissalam membawa Bani Israel sebanyak 600.000 Bani Israel dibawa. Lalu setelah sampai ke tanah padang pasir At-Tih, padang pasir Tih, itu antara Baitul Maqdis dengan Mesir itu kan. Ada padang Tih disebutnya. Tiba-tiba mereka itu berdiam di situ. Pokoknya mereka ini nggak bisa keluar. Di padang Tih ini nggak bisa keluar. Pokoknya kemanapun mereka pergi, selalu ujung-ujungnya balik lagi ke tempat asal. Mereka ini malam-malam nih. Sampai pada akhirnya Nabi Musa alaihissalam disuruh oleh Allah diam di padang Patih itu 40 tahun. Mesti diam di situ. Padang pasir coba, yang tandusnya sedemikian panas, lalu matahari teriknya begitu, disuruh diam di situ. Matilah baru kita di Arfah aja berapa hari sudah kelebakan kalau seandainya musim panas kan. Ini di padang Tih mereka disuruh diam 40 tahun di situ. Mereka coba keluar gitu masing-masing, kabur, ibaratnya lah kabur. Malam-malam kabur. Begitu paginya pasti balik lagi tuh. Muter aja terus gitu. Gak bisa keluar. Kalau bahasa kita apa ya disebutnya ya, kalau ke hutan gak bisa lari kemana-mana tuh, ujung-ujungnya balik lagi ke situ lagi gitu lagi gitu. Kan ada begitu lah kan, linglung kan. Apa disebutnya itu? Kalau orang Sunda itu nyebutnya kasarung. Kasarung itu. Jadi kasarung itu lari kemanapun dia, ujung-ujungnya balik lagi ke situ gitu. Muter otaknya, perasaan sudah kemana gitu, sudah jauh, tapi ujung-ujungnya ke situ lagi. Sampai ada beberapa hari itu nggak bisa keluar itu. Ada pernah kawan saya dulu pernah seperti itu. Dia masuk ke hutan, tiba-tiba nggak balik-balik tuh. Lalu sama seorang di sekampungan itu dicari gitu. Ketemulah dia
lagi bersandar di bawah pohon itu. Ketika ditanya, ayo balik kemana? Aku kan sudah sampai di rumah tuh. Padahal masih di hutan sudah berapa hari. Lemasnya Pak, lemas. Lalu setelah sadar dia baru cerita. Kenapa engkau itu enggak pulang-pulang? Aku ini sudah berusaha pulang banget. Aku perasaan sudah kemana-mana, padahal masih di situ-situ juga. Itu kasarung disebut. Nah, yang terjadi pada Bani Israel di padang Tih itu seperti itu. Mereka enggak dikeluarkan oleh Allah sampai 40 tahun di situ. Diam aja di situ. Sampai pada akhirnya Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, inni la amliku illa nafsi wa akhi. Ya Tuhan, aku ini tidak punya siapa-siapa lagi kecuali diriku dan saudaraku. Nabi Harun maksudnya. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. Pisahkanlah antara kami dengan orang-orang fasik. Kenapa Nabi Musa berkata seperti ini? Karena Nabi Musa ini mengetahui kaum Bani Israel ini sudah tidak bisa diharapkan lagi. Dibawa perang, membawa ke peperangan kaum Jabbarin tadi pun mereka ogah. Jadi dibawa ke dalam agama mereka malas. Diturunkan kitab Taurat tidak diterima. Jadi akhirnya kata Nabi Musa, ya Rabb, udahlah, ini kaum nggak bisa diharapkan lagi sudah, gitu. Makanya Allah diamkan mereka di padang Tih itu untuk memulai proses pergantian turunan. Ibarat kata seperti itu. Karena kaum Bani Israel yang dibawa oleh Nabi Musa itu, yang keluar dari Mesir itu dengan capek-capek, sementara tidak bisa diharapkan. Gak bisa diharapkan gitu. Menjalankan hukum agama tidak mau, dibawa perang juga gak mau, menerima kenabian Nabi Musa pun malah mengkhianati. Sampai akhirnya itulah, itu pasrah Nabi Musa itu. Nah pada akhirnya qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah. Setelah itu Allah berfirman kepada Nabi Musa, yang tadinya mereka ini dijanjikan tanah Palestina kan, karena mereka ini tidak menerima dalam kitab Taurat itu perjanjiannya, maka mereka diharamkan untuk masuk ke situ arba'ina sanah, selama 40 tahun. Yang tadinya dibolehkan. Karena enggak mereka itu malas menemui Nabi Musa, malas mengikuti Nabi Musa, akhirnya Allah haramkan masuk ke situ. Maka inilah yang dikorek oleh mereka itu, yang disebut dengan tanah yang dijanjikan itu. Tanah yang dijanjikan itu Palestina. Tapi enggak diberi, enggak dikasih sebetulnya. Karena mereka tidak mau menerima perjanjian di dalam kitab Taurat. Kalau mau menerima ya pasti mereka itu akan dikasih. Karena mereka itu tidak mau menerima, bahkan mereka ingkar dengan Nabi Musa, sampai akhirnya diharamkan oleh Allah masuk ke situ. 40 tahun di situ. Nah selama di dalam 40 tahun itu mereka itu kebingungan. Coba didiamkan di padang pasir yang tandus, mau bagaimana tuh cocok tanam? Gak bisa apa-apa. Bahkan ketika mereka panas, mereka unjukkan ke Nabi Musa, ya Nabi Allah, kami ini panas bagaimana? Sampai akhirnya Nabi Musa berdoa lagi kepada Allah. Pada akhirnya Allah kirimkan awan. Wa zallalna alaikumul ghamama. Wa zallalna, kata Allah, kami naungi kalian al-ghamama dengan awan. Karena mereka ini panas, akhirnya dikirim awan. Awan tipis gitu. Nah, akhirnya mereka bisa teduh. Walaupun selama 40 tahun mereka di situ, tapi mereka adem-adem aja. Diberikan oleh Allah awan. Itu. Jadi inilah yang disebutkan wa dhallana 'alaikumul ghamam. Diam di situ. Lalu dengan makannya bagaimana? Kalau makannya mereka nggak bisa bercocok tanam nih. Dikirim oleh Allah. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kemudian kata Allah, kami turunkan alaikum untuk kalian Bani Israel
al-manna wassalwa. Manna wassalwa. Ini manna wassalwa ini dua jenis makanan dari surga. Ada yang menyebutkan manna itu adalah manis-manis, makanan yang manis-manis. Sementara salwa itu puyuh bakar, burung puyuh itu yang sudah dibakar. Itu makanan langsung tuh, tanpa perlu dipasak, tanpa perlu dibakar, tinggal makan. Tiap hari turun. Coba, apa enggak istimewa tuh? Diam di hotel, bayar enggak, tapi tiap hari dikasih makan ke hotel. Kan enak tuh. Ini juga begitu. Kata Allah, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makan oleh kalian apa yang baik yang dirizkikan dari kami untuk kalian. Makan. Itu dimakan oleh mereka. Nah, selama diam di padang tih ini, Nabiullah Harun alaihissalam meninggal. Nabi Harun itu kan kakaknya Nabi Musa, saudaranya, kakaknya Nabi Musa. Beda, ada yang menyebutkan beda 4 tahun. Kakak Nabi Musa. Nabi Harun meninggal dalam usia 123 tahun. Begitu Nabi Harun meninggal, Nabi Musa menguburkan saudaranya. Setelah proses penguburan itu selesai, tiba-tiba tersiar kabar bahwa yang membuat Nabi Harun meninggal itu Nabi Musa yang bunuh. Coba Bani Israel itu, kejamnya Bani Israel itu. Jadi dituduh Nabi Musa membunuh Nabi Harun. Marah Nabi Musa. Kata Nabi Musa, gini aja dah, kalau engkau itu menuduhku membunuh Nabi Harun, udah berangkat sini, kita diam aja di sini. Dibawa semua Bani Israel ke makamnya Nabi Harun alaihissalam. Lalu itu makam ditanya oleh Nabi Musa, lantas kenapa engkau itu meninggal? Itu mendadak dari makamnya Nabi Harun itu menjawab, ya makam Nabi yuk. Dijawab oleh Nabi Harun bahwa beliau itu meninggal bukan dibunuh karena Nabi Musa, tapi memang karena waktunya beliau harus balik. Akhirnya orang-orang yang tadinya menfitnah bohong itu sudah mulai sadar lagi tuh. Memang kelakuannya macam seperti itu gitu. Dan itu bisa berlanjut sampai zaman manapun itu, hatta mungkin zaman wadahni. Pokoknya begitu aja. Setahun, 123 tahun itu Nabi Harun alaihissalam meninggal. Lalu setahun kemudian Nabi Musa. Setahun kemudian Nabi Musa meninggal di padang tih itu. Cuman Nabi Musa alaihissalam sebelum meninggal minta kepada kaumnya untuk dikuburkan dekat ke Baitul Maqdis. Bahkan disebutkan sekiranya pelemparan batu gitu. Artinya tidak jauh dari Baitul Maqdis. Makanya Allah kabulkan permintaan Nabi Musa itu. Itu. Berarti Nabi Musa alaihissalam umurnya 120 tahun. 120 tahun. Ini Nabi Harun itu dengan Nabi Musa itu kalau diurut secara perincian, nasabnya itu kan Nabi Musa dengan Harun itu bin Imron kan itu. Bin Imron, kemudian Imron bin Qohat, Qohat bin Azar, Azar bin Lawi. Lawi ini siapa? Lawi ini yang kemarin tuh, anak daripada Nabi Yakub alaihissalam kan, salah satu anak dari Yakub. Lawi bin Yakub bin Ishak bin Ismail bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu nyampe di situ. Meninggal sudah. Nah, mereka ini kan sudah dijanjikan setelah sampai 40 tahun di padang tih, mereka baru bisa masuk ke Palestina. Dengan siapa? Nanti masuknya mereka ke Palestina itu masuknya dengan Nabi Yusa alaihissalam. Nabi Yusa. Nabi Yusa ini siapa? Nabi Yusa ini kalau yang terkenalnya itu ada yang menyebutkan Nabi Samson itu. Nabi Samson yang punya gagah luar biasa. Karena
menyerangnya Bani Israel itu ke kaum Jabbarin yang tadi disebutkan itu dengan Nabi Musa. Sampai pada akhirnya diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipimpinnya oleh Nabi Musa alaihissalam. Baru setelah itu masuk ke Palestina. Itu. Lalu akhirnya diberikan tuh makanan, minuman dikasih oleh Allah langsung. Cuman kata Allah, minta wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Tapi tidak boleh zalim. Artinya yang dimaksudkan tidak boleh diperkenankan mereka zalim itu tidak boleh menyimpan manna wa salwa yang disuguhkan oleh Allah, harus langsung makan. Tidak boleh ditimbun. Tapi mereka ini marah berbalik. Manna wa salwa yang diberikan oleh Allah itu mereka timbun. Memang tukang nimbun itu dari sana ya. Mereka itu timbun tuh. Yang tadinya mereka tidak boleh itu ditimbun, harus makan langsung itu, mereka malah ditimbun. Yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala berhentikan mereka tuh. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Akhirnya mereka diberhentikan tuh. Makanan yang tadinya manna wa salwa disuguhkan oleh Allah jadi berhenti. Kenapa? Disebabkan karena nimbunnya mereka. Lalu yang kedua ada yang menyebutkan karena mereka menginginkan yang lain. Dalam ayat yang lain kan disebutkan lan nasbiru ala ta'amin wahid gitu. Kami tidak sabar dengan makanan satu macam aja, pengen yang lain lagi. Nah itu juga penyebab mereka diberhentikan dari manna wa salwa. Itu akibat tidak mensyukuri dengan apa yang diberi itu. Setelah beres dari situ, wa idh qulna, dan ingatlah kami berkata, kata Allah. Ini setelah beres dari padang tih nih. Selesai 40 tahun di padang tih, lalu Allah suruh, udkhulu hadhil qaryah. Masuklah kalian ke daerah ini, ke tempat ini, yaitu Baitul Maqdis yang disebut. Ada yang menyebutkan Ariha. Ariha itu. Lalu kata Allah, fakulu minha haitsu syi'tum ragada. Makanlah oleh kalian dari apa yang ada di situ. Haitsu syi'tum ragada. Tidak ada pembatasan sedikit pun. Sekarapmu aja kok. Monggo pokoknya ada yang di situ apa aja. Sebagai makanan. Cuman Allah minta wadkhulul baba sujjada. Masuklah ke pintunya itu sujjada, dengan sujud. Dalam kacamata ilmu tafsir yang disebutkan sujud ini ada beberapa macam memang. Ada yang menyebutkan sujud sebagaimana kita sholat. Ada yang menyebutkan lagi doyong sebagaimana kita ruku. Kenapa mereka ini seperti ini? Karena memang pintunya itu kecil katanya. Pintunya kecil. Masuk ke situ, masuk ke situ. Pada doyong semua. Bahkan Allah minta yang kedua, wa qulu hittatun naghfir lakum. Ucapkan sambil masuk ke dalam itu, hittatun naghfir lakum. Hittatun itu ay antakuttu anna khatayana. Minta dibebaskan dosa-dosa kami gitu. Hittatun kalau kita istighfar mungkin Mbak, sambil istighfar. Masuk ke dalam pintu situ sambil istighfar. Masuk ke situ sambil istighfar. Nah ketika mereka itu mau melakukan seperti itu, andaikan mau tunduk dengan itu, selamat tuh mereka itu. Bahkan Allah janji untuk mereka, naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Kami akan berikan ampunan untuk kalian, kami akan berikan pembebasan dari kepada kesalahan kalian, bahkan wa sanazidul muhsinin, kami akan tambah-tambah kebaikan. Ditambahin kebaikannya. Tapi apa yang terjadi? Wa baddalil ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Fa baddalal ladzina. Kemudian mereka itu orang-orang yang zalim merubah qawlan. Qawlan itu maksudnya bukan ucapan tapi perintahan. Merubah perintahan ghairal ladzi qila lahum, terhadap perintahan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Artinya mereka ini suruh masuk ke dalam pintu Baitul Maqdis itu dengan bersujud, tapi mereka malah tidak. Ada yang menyebutkan mereka itu malah masuknya itu
yazhafuna ala astarihim. Mereka itu tidak masuk dengan merangkak pakai pantat. Merangkak pakai pantat gimana? Harusnya kan sujud, ini malah merangkak. Ada yang menyebutkan bahkan telentang katanya. Bahkan ketika mereka disebutkan tadi harus masuk ke dalam pintu itu sambil menyebutkan hittatun. Hittatun itu minta ampunan gitu. Mereka ganti kalimat itu, malah habbatun fi sya'rin. Habbatun itu biji-bijian kan? Minta makan aja terus gitu. Harusnya minta ampunan, ini mereka ganti, bukan habbatun tapi sya'ratun. Diganti oleh mereka. Nah, karena mereka ini mengganti dengan perintahan yang tidak diperintahkan kepada mereka, sampai pada akhirnya fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama'i bima kanu yafsukun. Kami turunkan kepada orang-orang yang zalim, maksudnya Bani Israel tadi itu, rijzan. Rijzan itu apa? Azaban ta'un, siksa ta'un. Diberikan wabah minas sama'i dari langit. Karena mereka masuk ke situ tidak dengan perintahan yang diperintahkan, akhirnya Allah turunkan wabah corona. Itu diturunkan oleh Allah. Belum ada corona waktu itu. Wabah taun disebutnya waktu itu. Ini wabah pertama itu ini seperti itu. Sampai disebutkan mereka itu diturunkan wabah dalam 1 jam saja 70.000 mati. 70.000 mati dalam 1 jam saja. Ini wabah asli betul. Gak bisa dikendalikan lagi pakai fase-fase ini. Betul ini wabah ini betul. Kenapa diturunkan seperti itu? Karena bima kanu yafsukun, dengan sebab kefasikan mereka. Dengan sebab kefasikan sebetulnya. Dengan sebab kedurhakaan mereka, akhirnya itu wabah turun. Berarti wabah corona ini turun dengan sebab apa? Kalau kita berpikir sekarang, kenapa Allah turunkan bencana seperti ini untuk kita? Ya bisa jadi karena nggak mungkin turun wabah kecuali di dalamnya banyak maksiat. Udah kebanyakan maksiat mungkin gitu. Kebanyakan fasik, kebanyakan durhaka dengan Allah, sampai akhirnya turun wabah corona. Ini juga sama. Sampai akhirnya fahalak, umat Nabi Musa berantakan, mati, banyak yang mati. Entah berapa lama itu. Ada yang menyebutkan 3 bulan. Nah, itu. Ini perumpamaan contoh bagi kita, bahwa sehebat apapun kenikmatan yang puncaknya, kesempurnaan intelektual, kesempurnaan emosi,